Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang berkarya atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami syukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Nanti kami haus kepada Engkau, kami rindu kepada Engkau ya Tuhan. Ya, lewat ibadah online pada malam hari ini Tuhan, dimana kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya ketika nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami yang menonton rekaman ibadah dan malam hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ialah hanya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita angkat pujian Aku Hendak Bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan
terima hormat, sebab Dia layak terima kemuliaan. Naikkan suaramu, sembah Dia, naikkan pujian penyembahan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, di surga Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kau Allah yang luar biasa, Kau yang selalu menolong kami Tuhan, Kau yang selalu ada untuk kami Tuhan, dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita anggap pujian bagaikan bejana. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan ku rafa
Membangkitkan hidup kami semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan ada selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami semakin hari semakin serupa dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan saudara-saudara, malam ini tanpa terasa kita sudah masuki bulan ketiga di bulan November, yaitu tepatnya tanggal 22 November 2020 ya. Kita sebentar lagi berada di penghujung tahun 2020 ya. Kita sudah mulai terbiasa dengan COVID Corona ya, COVID-19. Seperti kata Pak Jokowi ya, kita belajar ya berkawan, ya berteman dengan COVID di era new normal ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, malam ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bebas dari Kebiasaan Buruk. Ya, kita buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat berikutnya di rumah. Saya hanya mengambil ayat ini sebagai teks awal, bercerita tentang pertobatan Saulus yang bertobat kemudian menjadi Paulus ya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan, perikopnya berjudul Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Amin. Di ayat berikutnya ayat 6, 7, Bapak bisa baca di rumah masing-masing.
Nah, saudara, kisah ini kemudian berlanjut bahwa ketika Saulus itu melihat sinar yang begitu terang, matanya menjadi buta dan dia tidak bisa melihat. Lalu Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke seorang hamba Tuhan bernama Ananias. Di sana kemudian Saulus kemudian dibimbing dan akhirnya bertobat percaya kepada Yesus. Singkat cerita, saudara, Saulus yang tadinya menjadi seorang penganiaya jemaat, kemudian dijamah Tuhan dan menjadi Paulus. Dia bertobat dan dia menjadi seorang misionaris yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Saudara, memang awalnya dia ke Damsyik karena ingin menganiaya jemaat Tuhan, ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kemudian malah justru Paulus yang ditangkap oleh Tuhan. Sudah malam ini kita belajar 3 hal yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah seperti Paulus yang tadinya dia punya mungkin bisa menjadi kesukaannya, hobinya menganiaya jemaat Tuhan, tapi justru sebaliknya dia menjadi hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Apa yang kita pelajari dari hidup Paulus? Yang pertama, saudara, kalau kita ingin dipakai Tuhan dan lepas dari segala kebiasaan yang buruk, saudara, yang pertama kita harus perbaharui pikiran kita, seperti yang terdapat di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, saudara bisa baca di sana Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi yang pertama, saudara, ada pembaharuan budi, pembaharuan pikirannya kemudian dirubah. Ya, tadinya Paulus berpikir bahwa ketika dia menganiaya jemaat Allah, dia mendapat pahala. Ya, dia berkenan kepada Tuhan dengan cara menangkap semua orang-orang Kristen yang dianggapnya sebagai aliran sesat. Tapi kemudian Tuhan mengubah pola pikirnya, saudara, bahwa ternyata apa yang dilakukan selama ini salah. Ya, justru dia harus percaya bahwa Yesus itulah Tuhan yang benar. Ya, bahwa Yesuslah orang yang sudah mati bagi dosa-dosanya. Dia Yesuslah juru selamat. Jadi saudara, yang pertama Paulus mengalami pembaharuan pikiran, ya, dalam bahasa ininya metamonia, ya, berubah pikirannya, ya, ada terjadi perubahan pikiran yang pertama di sini. Saudara, tanpa kita sadar mungkin kita punya kebiasaan yang buruk, ya, tanpa kita sadar mulut kita ini suka mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, kemudian kita mungkin terbiasa juga punya kebiasaan ya suka membicarakan kesalahan orang lain. Kita lebih suka gemar berbicara tentang orang lain, ya. Jadi baru jadi tukang gosip. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada hal yang lain yang kebiasaan buruk yang suka kita lakukan, misalkan merokok, minum-minuman keras, mabok-mabokan. Saudara, itu juga adalah bagian dari kebiasaan buruk. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami perubahan, kita lepas dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk itu, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus merubah pikiran kita. Ya, dengan cara bagaimana? Kita mengenal pribadi Tuhan dan kita membaca firman setiap hari. Firman ini kemudian, saudara, mulai masuk dalam pikiran kita dan disimpan di hati kita. Ketika kita membaca firman, saudara, kita seperti melihat cermin, ya. Setiap kita pasti kalau habis mandi dan sebagainya, kita akan lihat cermin. Kita akan lihat, ya, bagaimana penampilan kita, bagaimana muka kita. Apalagi kalau ibu-ibu ya biasa, ya terbiasa dengan cermin, dia mulai bikin alis, lalu dia pakai bedak, ya, pakai dempul, mana yang bagian wajahnya yang harus didempul supaya kelihatan rata, lalu dia pakai lipstik, dia lihat dengan jelas, saudara. Ya, itulah pentingnya cermin. Nah, Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu, itu juga seperti cermin, menunjukkan mungkin kesalahan kita, hal mana yang harus kita rubah. Karena Alkitab ini berisi pikiran Tuhan. Jadi ketika kita,
saudara membaca firman, maka pikiran kita akan sama dengan pikirannya Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus perbarui pikiran. Yang kedua saudara-saudara, di Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Ya, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, Bapak Ibu bisa mulai baca Alkitabnya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Kemudian di ayat yang ke-19, 20, 21 berkata sampai 22, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Perhatikan ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, yang pertama tadi pembaharuan pikiran, ya. Tetapi saudara, nggak cukup hanya dibaharui pikirannya, saudara, kita harus berubah, yaitu mengalami pembaharuan tindakan. Jadi pikiran kita berubah, tindakan kita juga berubah. Kata Alkitab, saudara, kita nggak cukup hanya jadi pendengar saja, artinya mendengar firman yang kita dengar tiap minggu di YouTube, atau mendengar firman lewat khotbah-khotbah, lewat kaset dan sebagainya. Tidak cukup hanya pembaharuan pikiran. Pikiran kita memang harus diisi dengan firman, tetapi kita harus kemudian mentaati firman itu, saudara. Seperti yang dibilang oleh Yakobus, saudara, ada orang yang punya kebiasaan buruk, cepat marah, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ya, kemudian lebih cepat marah daripada mendengar. Itu juga sebuah kebiasaan yang buruk yang harus kita rubah. Kita lebih banyak sabar, ya. Kemudian perkataan kotor, kadang-kadang nanti kita sadar kita suka sekali atau mudah sekali mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata makian. Kita mudah menghakimi orang, kemudian kita juga lebih mudah menilai orang sebelum kita meramu informasi sebanyak-banyaknya dengan lengkap dan komplit. Tapi kita lebih mudah cepat menilai orang, sehingga saudara, kita salah dalam menilai. Karena saudara, firman Tuhan berkata, bukan hanya kita pikiran diperbarui, tapi juga sikap dan perilaku kita, ya, sama-sama kita perbarui, sehingga kita mengalami sebuah perubahan hidup, karena kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, selain tadi pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan, yang ketiga adalah pembaharuan komunitas. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di sana ayat yang sering kita dengar, ya Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara perhatikan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kenapa kita punya kebiasaan buruk? Misalkan kita lebih mudah membicarakan kelemahan orang lain. Kenapa? Karena siapa tahu kita ini punya kumpulan orang-orang yang suka ngomongin orang. Ini perhatikan, ya, dengan siapa Anda bergaul, seperti itulah diri saudara. Perhatikan, pergaulan itu penting. Makanya kita harus punya sebuah komunitas yang baik. Saudara, daripada kita punya kebiasaan ngomongin orang, lebih baik kita ngomongin firman Tuhan. Amin. Jadi komunitas itu penting, ya. Hati-hati kalau ada teman saudara yang suka ngomongin orang, ya, karena mungkin
hari itu dia ngomongin orang lain ya dengan saudara. Tapi di lain hari ketika dia tidak bersama saudara, dia akan ngomongin saudara ya dengan orang lain. Nah, ya, makanya saudara-saudara kita harus punya kebiasaan yang baik. Kadang-kadang ya memang lidah tak bertulang ya. Kita suka kepancing ya, misalkan suka ya ketika kita kumpul ya, kemudian kita mulai ngomongin orang kasak-kusuk sehingga ada semacam guyonan ya, candaan ya. Nah, kita berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau 2-3 orang wanita, ibu-ibu berkumpul di sana, gosip hadir. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Lebih bagus ya daripada ngomongin orang, kita diskusi, ngomongin firman. Ya, saya baca-baca artikel cukup bagus. Ada seorang investor, salah satu orang terkaya dunia, namanya Warren Buffett. Dia berkata gini, siapa diri saudara itu tergantung dengan siapa saudara bergaul. Kalau saudara bergaul dengan pengusaha-pengusaha hebat, saya percaya satu kali kita semua akan jadi seorang pengusaha yang hebat. Ya, kalau kita berkumpul dengan ya, orang-orang yang luar biasa, ya, maka suatu kali kita akan menjadi orang yang luar biasa. Karena itu pembaharuan komunitas itu penting. Kalau saudara berkumpul dengan orang yang menurut saya ya pergaulan tidak sehat, ya, tidak membawa kemajuan kepada saudara, ya lebih bagus kita tinggalkan saja. Cari komunitas yang bisa mendukung kita, yang bisa mensupport kita. Ya, saudara, walaupun sekarang ini ya masa pandemi kita nggak boleh kumpul-kumpul, paling tidak saudara kita bisa menggunakan teknologi yang canggih untuk sarana kita berkumpul. Ya, kita bisa berkumpul lewat Zoom, kita bisa juga lewat ya WA call, ya video call lewat WA itu kan grupnya bisa ya lebih dari 4 sekarang ini, udah canggihnya luar biasa. Nah, gunakanlah itu. Kami di DPD, saudara-saudara, setiap bulan pasti awal bulan, tiap Rabu minggu pertama pasti kami kumpul, ya. Tapi bukan kumpul tatap muka secara fisik, tetapi berkumpulnya, ngobrolnya lewat aplikasi Zoom, saudara-saudara. Ya, mungkin di gereja kita suatu kali kita perlu juga nih, ya, supaya kita nggak gaptek, ya, nggak kumpul, nggak ketemu, tetapi bisa bertemu lewat Zoom. Nah, Bapak Ibu, paling tidak 3 hal ini yang kita harus lakukan supaya kita kemudian dipakai Tuhan seperti Paulus. Yang pertama, kita harus memiliki pembaharuan pikiran. Ya, pikiran kita harus benar. Yang kedua, pembaharuan tindakan lewat ketaatan kita kepada firman. Yang ketiga, kita nggak bisa maju seorang diri. Kita butuh dukungan dari komunitas kita. Kita harus punya pembaharuan komunitas. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman kita itulah yang kemudian mendorong kita, mendoakan kita supaya kita mengalami perubahan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Doa saya malam ini, jadi mari kita mau bersama-sama berubah. Kita mau dipakai Tuhan seperti lagu tadi, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Ya, saudara, hati-hati ya dengan mulut kita. Kadang-kadang sampai kita sadar, kita suka mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak perlu. Ya, tetapi ya pakailah kata-kata kita untuk membangun supaya orang diberkati dengan hidup kita. Amin berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, malam ini ajar kami Tuhan untuk punya kebiasaan yang baik seperti Paulus yang dirubah Tuhan. Tadi ini dia seorang penganiaya jemaat. Dia pekerjaannya, tugasnya dia menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian Paulus atau Saulus ditangkap Tuhan ketika dia ingin menangkap dan menganiaya umatmu yang ada di Damsyik. Paulus ditangkap Tuhan. Dia melihat sinar yang terang dan dia menjadi buta. Kemudian dia didorong untuk pergi ke Ananias. Ananias mendoakan dia sehingga Saulus yang tadinya buta bisa melihat kembali. Dan biar malam ini kami belajar seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus, yang diubah Tuhan lewat pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan. Dan Paulus juga punya pembaharuan komunitas. Dia punya kelompok yang baik, kelompok yang saling membangun, saling menguatkan.
Ya malam ini juga kami umat belajar Tuhan untuk mengalami perubahan pikiran. Kalau kami tadinya punya kebiasaan yang buruk, yang tidak baik, tapi kami diperbaharui di pikiran kami. Kami juga diperbaharui oleh tindakan kami lewat ketaatan kami kepada firman. Kami bukan sekedar menjadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku firman. Dan yang ketiga, kami dibaharui komunitasnya, kami punya pergaulan yang baik, sebab kami percaya bahwa pergaulan yang baik akan mengubah kebiasaan yang buruk. Biar kami diubah di komunitas-komunitas. Sekalipun mungkin hari ini kami dibatasi Tuhan karena ada pandemi corona, kami gak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi biar kami diberi hikmat Tuhan lewat aplikasi yang ada, kecanggihan teknologi. Dan itu menjadi kesempatan buat kami untuk bertemu satu dengan yang lain. Walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami bisa bertemu di udara, lewat internet dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami punya komunitas yang baik, komunitas yang membawa kami makin hari makin dekat dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya berkat-Mu ada atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan tangan kita saudara. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Sudah selesai, Tuhan